If Russia attacks, these German soldiers and their Lithuanian comrades will have to work together to repel the assault. And of course, this is the main goal for this exercise, is to show our readiness and ensure it that we are capable to act against any threat. This training ground is just about 20 kilometers from the border with Belarus, a key Russian ally that served as a launchpad for Putin's invasion of Ukraine. Only days ago, the Kremlin said it had started to position tactical nuclear weapons there. In this context, the recent developments in Russia have certainly affirmed Lithuania's sense of being extremely vulnerable in the face of an unstable and aggressive neighbor. Jerman akan tempatkan 4.000 tentara di sayap timur NATO. Untuk memperkuat pertahanan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyusul invasi Rusia ke Ukraina, Jerman siap menempatkan 4.000 tentaranya di Lithuania secara permanen. Pasukan Brigade Tempur Jerman ini dipersiapkan untuk bisa membantu Lithuania setiap saat jika terjadi serangan. Namun sebelum penempatan pasukan itu perlu dibangun infrastruktur dan fasilitas terlebih dahulu, di antaranya barak, kompleks perumahan untuk keluarga, depo, dan tempat pelatihan. Proses pembangunan infrastruktur lengkap seperti itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Lithuania menargetkan semua infrastruktur yang dibutuhkan pasukan Jerman sudah akan siap pada tahun 2026. Jerman mempertahankan komitmennya sebagai anggota NATO. Jerman sebagai Republik Federal dan negara dengan ekonomi terbesar Eropa akan memberikan perlindungan di wilayah timur. Pengerahan ini juga harus sesuai dengan rencana regional NATO, kata Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius ketika berkunjung ke Vilnius, ibu kota Lithuania, pada Senin 26 Juni 2023. Menurut rencana, para pemimpin NATO akan berkumpul di Vilnius pada 11 Juli hingga 12 Juli mendatang. Presiden Lithuania Gitanas Nausėda menegaskan pihaknya sudah mematok target pembangunan infrastruktur akan selesai pada tahun 2026. Saat ini Lithuania sedang menyederhanakan prosedurnya agar semua bisa selesai pada waktu yang ditetapkan. Usai bertemu dengan Pistorius dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg, Nausėda mengatakan bahwa pihaknya memiliki kemauan politik yang kuat di Lithuania untuk mendapatkan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur. Jerman memimpin kelompok pertempuran multinasional NATO di Lithuania dengan batalion yang diperkuat. Sekitar 1.600 tentara dan sekitar 780 tentara Jerman sudah ditugaskan di sana selama 6 tahun terakhir ini. Brigade Jerman juga bersiaga di Jerman untuk memperkuat pasukan di Lithuania jika diperlukan. Lithuania sejak lama menginginkan agar pasukan Jerman hadir permanen di Lithuania. Namun pemerintah Jerman enggan melakukannya. Selama ini ada perbedaan pendapat mengenai apakah pasukan Jerman itu harus ditempatkan secara permanen di Lithuania atau hanya dikirim ke sana untuk sementara waktu dan hanya untuk latihan. Pistorius dan Stoltenberg berkunjung ke Lithuania untuk menghadiri latihan yang akan menguji penguatan cepat kelompok tempur NATO yang dipimpin Jerman hingga seukuran brigade. Ini merupakan skenario yang akan diberlakukan jika kondisi keamanan kian tegang atau terjadi konflik dengan Rusia. Stoltenberg menyebut baik rencana pengerahan pasukan Jerman di Lithuania itu, tetapi menolak seruan untuk segera memperkuat pasukan di sepanjang sayap timur aliansi sebagai tanggapan atas pemberontakan di Rusia. Persiapan pasukan ini menyangkut kemampuan untuk memiliki sistem peringatan dini yang bisa menangani situasi dengan cepat, ujarnya. Pistorius menjelaskan keputusan pemerintah Jerman untuk menawarkan brigade tempur ke Lithuania itu bukan hanya karena perang Rusia di Ukraina. Namun keputusan itu juga didasarkan karena sejarah Jerman sendiri. Hingga akhir perang dingin, Jerman adalah negara yang berada di sayap timur NATO. Kami selalu bisa mengandalkan mitra NATO untuk membantu kami dalam keadaan darurat dan untuk berjuang bersama kami demi kebebasan dan keamanan kami di Jerman. Kini posisi Polandia dan negara-negara Baltik sangat terekspos, ujar Pistorius. Pada bulan lalu, Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan akan mentransfer sistem pertahanan udara Patriot dari Slovakia ke Lithuania sebagai bagian dari upaya pengamanan KTT NATO. Jerman akan menyediakan aset berbasis darat, udara, dan laut yang sekarang berada di Polandia untuk membantu mengamankan pertemuan atas permintaan NATO. Selain itu, akan ada pula radar pengawasan udara tambahan dan armada angkatan udara Jerman.
Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengakui bahwa kesenjangan militer Jerman tidak dapat sepenuhnya dijembatani pada tahun 2030. Hal ini terkait dengan upaya Berlin dalam memodernisasi angkatan bersenjata setelah invasi Rusia ke Ukraina yang telah diabaikan selama beberapa dekade. Bundeswehr yang kurang dapat investasi sejak berakhirnya Perang Dingin kini berada dalam kondisi yang lebih buruk. Sebagian besar senjata dan amunisi yang disumbangkan ke Ukraina belum diganti. Para ahli menyatakan bahwa hal ini merupakan akibat dari kurangnya investasi dalam beberapa dekade terakhir. Pistorius menolak untuk mengirimkan lebih banyak senjata ke Ukraina dari saham Bundeswehr yang tersedia, karena mereka memiliki inventaris terbatas. Meskipun begitu, Pistorius menekankan bahwa peningkatan anggaran pertahanan untuk mencapai target pengeluaran NATO sebesar 2% dari output nasional dari saat ini sekitar 1,5% adalah prioritas utama. Selain itu, Jerman juga berencana untuk melakukan misi angkatan laut di kawasan Indo-Pasifik pada tahun depan dan mengintensifkan kemitraannya dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, India, Korea Selatan, dan Singapura. Pistorius mengatakan bahwa kebebasan bergerak Eropa di laut terlalu menantang. Pada akhirnya, Pistorius mengakui bahwa kesenjangan militer Jerman tidak dapat ditutup sepenuhnya pada tahun 2030 dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki kondisi angkatan bersenjata. Jerman mengadopsi strategi keamanan nasional pertamanya pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Keputusan itu menguraikan langkah-langkah berani untuk mengatasi ancaman besar dan tantangan keamanan. Rencana tersebut membayangkan peran internasional yang lebih kuat untuk memastikan perdamaian dan keamanan di Eropa. Strategi ini juga menetapkan prioritas baru untuk Kementerian Angkatan Bersenjata dan Dinas Intelijen. Jerman mempertahankan tatanan dasar negaranya yang bebas dan demokratis terhadap upaya pengaruh yang tidak sah dari luar negeri. Bersama dengan mitra Jerman, kini Jerman berdiri untuk tekanan internasional yang bebas berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB, kata pemerintah Jerman dalam sebuah dokumen dikutip dari Anadolu Agency. Menurut rencana tersebut, Jerman akan meningkatkan anggaran pertahanan dan akan membelanjakan setidaknya 2% dari produk domestik brutonya untuk pertahanan. Pengaturan itu pun telah sejalan dengan keputusan Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Tugas utama dari kebijakan keamanan kami adalah memastikan bahwa kami dapat terus hidup damai dan bebas di negara kami. Untuk tujuan ini, Jerman berkomitmen kuat pada NATO dan Uni Eropa, dan Jerman memperkuat angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, untuk misi intinya pertahanan nasional dan aliansinya, kata pemerintah. Rencana tersebut juga menggarisbawahi perlunya negara itu untuk memperkuat kegiatan kontraspionase dan mengembangkan lebih lanjut kemampuan keamanan cybernya. Pemerintah juga berjanji untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan mendiversifikasi sumber pasokan energi. Ketersediaan konstan dari banyak bahan baku dan komoditas di pasar global tidak lagi diberikan. Oleh karena itu, tujuannya harus untuk mengurangi ketergantungan sepihak yang ada, mencegah munculnya ketergantungan baru, memberikan dukungan yang ditargetkan untuk proyek bahan baku bekerja sama dengan bisnis dan menyiapkan cadangan strategis, kata pemerintah. Dalam latihan NATO baru-baru ini, semua tank mutakhir Jerman jenis Puma yang dikerahkan mogok. Krisis alutsista militer Jerman memang sudah lama jadi sorotan. Apakah Bundeswehr siap beroperasi di masa krisis? Militer Jerman Bundeswehr kembali menghadapi bencana PR setelah muncul laporan pada akhir pekan bahwa dalam latihan perang NATO alutsista paling mutakhir, tank tempur Puma ternyata tidak satupun yang berfungsi. Ini mimpi buruk. Puma seharusnya menjadi sistem senjata utama tentara Jerman, dan jika Puma tidak beroperasi maka artilerinya militer tidak siap tempur, kata pemimpin fraksi oposisi CDU Johann Wadephul kepada stasiun penyiaran Jerman ARD.